Oke, kembali lagi bersama Mas Tado nih. Kembali lagi. Em, Melihat ke belakang yang sudah kita bahas sebelumnya, Ternyata sesuai ya. sesuai ya, Sesuai prediksi. sesuai prediksi. Chelsea menang cuma nggak clean sheet Iya. dan Watford lagi-lagi menjadi momok untuk Chelsea. Cuma dari yang gue lihat sih, lu kan nonton, apakah Chelsea itu sebenarnya diuntungkan dengan kartu merahnya Watford? Ya diuntungkan pasti sih. Tapi melihat dari pertandingannya 90 menit, ya Chelsea memang benar-benar menguasai gitu. Oke. Dan ketika tidak terjadi banyak gol sebelum kartu merah itu, ya bukti bahwa juga VAR itu. Southampton ya pengaruh VAR juga, berapa kali 2 gol dianulir. Tapi ya bisa dibilang juga bahwa Southampton ya backnya main bagus. Kalau pemain kunci menurut lu siapa nih? Kan kemarin kan pemain kunci kan Jadi komentator. pemain kunci siapa tuh kemarin? Yang kita bahas kan itu sepertinya Lukaku nih. Ya Lukakunya kayaknya kayak nggak berkontribusi apa-apa. Kalau di gamenya sendiri kemarin Lukaku ada nggak sih kontribusi? ada beberapa yang Ada gol, ya? gol VAR pertama dianulir itu Lukaku. Tapi ya so far kan ya Chelsea itu timnya nggak mengandalkan playmaker ya. Jadi semua pemain berkontribusi. itu punya peluang untuk mencetak gol. Oke. Dan kemarin sih ya kembali lagi sih backnya sih Aspi dari sektor wingback, sama Iya. Aspi sih yang main bagus ya. Dan kayaknya yang kita bahas kemarin pemain-pemain buruk itu justru naik nih. Ya. Kayak kita bicara tentang si Chilwell, Warner. Jadi Tuchel melakukan beberapa rotasi nih, karena ya kasih kesempatan juga lah Iya. buat pemain-pemain yang pengen pembuktian ya. Chilwell, Loftus-Cheek Loftus-Cheek, terus Odoi itu Iya, main Odoi. dari awal. Tapi dari kayaknya 2 musim atau musim lalu kayaknya gue udah lihat si Odo ini bakal bagus sih. Iya, cuma pas terakhir itu lihat kurang berani gitu. Jadi mungkin ya masih muda kali ya, naik turun, Yes. naik turun. Masih Tapi lagi. kemarin ya terbukti juga sih, dia juga akhirnya ditarik juga karena ya gitu lah. Awal-awal dia kayak semangat, tapi pas iya. menjelang babak kedua kayaknya Inkonsistensi. ya, barulah masukin si yang utamanya tuh mau Nah, baru tuh permainannya baru hidup lagi ya. wah lebih berbahaya lagi di babak kedua. Menurut saya Chelsea susah. 2-1 menang. Masih susah ini Chelsea. Maksudnya Sekarang- masih susah untuk dikalahkan oleh tim-tim lain lah. Maksudnya kayak kebobolan pun misalnya kayak dari bola mati kan, misalnya penalti, bukan dari gameplay jalan. Maksudnya Chelsea ini emang sekuat itu loh pertahanannya gitu. Iya, susah ditembus lah. Kayak kata Ova Perji, cetak gol itu untuk memenangkan sebuah game, bertahan untuk menangkan sebuah liga. Wah, ya yang terbaik di Eropa mungkin bisa dibilang sekarang untuk dalam pertahanan. Iya. Tapi ternyata di puncak lagi nih, lumayan dingin. Dingin ya. Iya. Pucuk ya, dingin. Oke. Semoga sampai akhir musim. Ya semoga sih sampai ini aja, sampai ya udah ini international break. Karena MU di mana ini? aduh, MU lagi-lagi gue tuh Jadi masuk gua nih. Enggak lah ya kan. Kayaknya cuma kalau seri sampai depan gua aja. depan gue menurut gue sih. Gue tuh paling sorot itu kembali lagi si Fred sih. Oh kita ke MU sekarang, Iya. Everton lah. MU ini kayak terlalu banyak untuk dibahas ini kalau ini. Gimana? Puas? Enggak sih. Terus banyak lah yang Main di kandang loh.
kalau pertama nih dari Cavani tuh menurut gue tuh oke. Kan gue juga bilang dari awal Cavani tuh semangatnya luar biasa gitu. Iya. Yang beberapa kali dia bantu bertahan di kotak penalti. Terus Martial itu kayak beda. Martial itu kayak dulu tuh Martial pegang bola tuh pasti satu orang lewat lah. Sekarang kayak dia pegang bola nggak pede terus oper ke lawan gitu. Oh ke teman, oper ke teman. Oh bahaya kalau perkelawan. Bukan sorry. Dia kayak nggak pede gitu. Nah Bukan golnya itu karena jarang bermain kan? iya itu pasti. Jadi nggak pede, jarang main. Cuma golnya itu klasik Martial lah, pisang. Ya di flag kalau nggak salah dikit. Kayaknya enggak deh. Ya. Martial tuh itu klasik. Nah Tomine kayak nggak berkontribusi. Ini lu nonton kan? kayak ini tengahnya ini sih yang masalah ya kalau Iya. gue lihat kemarin. Jadi kayak tengahnya tuh kayak nggak nyambung antara depan sama belakang gitu. Si Fred sama Tomina ya. Tomine kayak nggak ada ngapa-ngapain kan. Nah si Fred itu tuh kemarin yang bola tuh. Yang dia gagal jaga Iya, enggak. si Dr. Grey itu. Iya nggak jelas ngapain. Dokter Grey kesukaan Ten. Gue baru lihat itu ternyata ini Dr. Grey dulu. Iya, dari Leicester. Iya, Leicester. Padahal Everton B katanya yang main ini. Karena Iya. di depannya ternyata itu gak ada squad intinya tuh. Tapi kalau bicara Everton Everton A dibantai sih dulu. Oke. 3-1 dulu kemarin kalau nggak salah. Tapi gimana? Dan paling sialnya itu juga biasanya gol-gol yang kalau udah counter attack itu pasti ada yang out of position kayak si Luxio. Luxio Varane juga kan. Lu kan Luxio kan lihat lu mau motong tapi nggak jelas. Iya. Akhirnya ada si Thompson kan kosong tuh jadinya. Itu out of position sih dia. Pada pengen menyerang semua kali ya. Ini backnya ini juga pengen Iya. juga. Itu kan dulu juga yang buat apa? Basak Seir yang yang kemarin kalah. Maguire. Wan bisa maju terus turun nggak jelas. Terus Ronaldo dimasukin juga. Itu sebenarnya gue kecewa sama Ronaldo. Kenapa? Dia kayak nggak ada tenaga. Kalau lu lihat kayak nggak ada lana lepas bola. Lu lihat aja gerakannya kayak nggak mau ngejar. Kayaknya Ronaldo itu betul-betul kayak udah dioper pas ke dia, udah. Benar-benar bukan Ronaldo yang dulu lagi yang Iya. nggak mau lari-lari Iya. gitu. dan itu udah kita lihat juga di match sebelumnya kan yang di Champions League. Dan nggak bisa bohong juga ya, wajar di umur dia udah segitu gitu loh. Oh ini satu lagi nih Greenwood. Aduh, 90 menit Greenwood 90 menit. kayak sama performanya kayak yang lu bilang kemarin lah kayak Iya. egois ya. Itu nah di sebelum Ronaldo gue masih oke, dia sesekali masih tahu dia kemana. Nah pas sudah ada Ronaldo ini nih baru gue lihat apa sih gitu. Gue nggak tahu ini pengen terlihat gimana gitu atau ini kesel sama Ronaldo atau gimana gitu. Kita nggak tahu di kamar ganti gimana. Pengen show off gitu. Iya, gue nggak tahu kalau Greenwood sama Ronaldo kayaknya nggak cocok deh itu. Ya soalnya beberapa kali dipercayakan gue lihat Greenwood kayaknya lebih pengen banget cetak gol ya. Iya. Cuma overall gue dia oke sih kemarin pertandingan dan memang berbahaya gitu ya. nggak bisa dipungkiri itu Everton itu rapi banget sih. Pertahanan mereka tuh rapi. Gue lihat ya karena pastilah di kandangnya MU juga gitu. Everton pasti bertahan lah ya. Iya. Dan nunggu counter attack aja. Tapi gue nonton kemarin tiap Everton counter attack itu kayaknya jadi berbahaya gitu. Jadi berbahaya, setiap counter attack-nya berbahaya. Apa backnya berarti juga kurangnya ya? Kan kalau di depan oke banget sih. Itu kan beberapa kali Sebelum gol tercipta. kan ada yang kayak counter attack itu shootnya, cuma ada memang untungnya
Varane ada blocking, Ya. Lindelof juga pernah ada blocking, One Wish juga ada blocking. Maksudnya benar ada blocking, tapi kita lihat juga di belakang ini kenapa bisa sampai terjadi blocking gitu? Karena emang berarti nggak rapi kan. Ya. Makanya ada kesempatan si Sampai bisa Everton nge-shoot gitu. Masuk dalam kotak beberapa kali itu. Dan akhirnya 1 gol. Aduh itu gue di gol itu juga gue kecewa sama Luxio Ya. sebenarnya. Iya, posisinya. Ini bukan pertama kali Luxio itu out of position. Ada kemarin di match mana ya? Entah di Liga Champions gitu juga si Luxio udah di tengah. Yang ini jadi kosong gitu. Maksudnya kayak bisa dibilang itu kayak nggak percaya teman nggak sih gitu. Maksudnya kenapa lu harus yang ke tengah gitu? Iya. Kenapa lu nggak jaga posisi standby di posisi lu aja gitu? MU Harusnya ini jadi comeback bagiannya Bang Mas Rizal. asli Harusnya Mas Rizal bisa kayak bawa MU 3 poin nih, buyar karena susah lah. karena Fred nggak bisa nahan, Wan Bis sudah telat, Luxio Varane udah nunggu, si Varane terus Lindelof ya, Varane udah mau nunggu, si Luxio tiba-tiba nggak jelas lewat, kosong. ya gue bilang sih sayang ya, harusnya bisa menang. Lihat dari komposisi pemainnya tuh. Iya. Yang dimasukin juga tuh bukan kaleng-kaleng, Pogba, Ronaldo Sancho. sama Sancho. Malah Sancho tuh juga yang Sancho gua berbahaya tuh. iya di Apa mending ganti Greenwood aja dah. Udahlah. Cukuplah kasih kesempatan. Sekarang giliran Sancho gitu full dari awal gitu. tapi yang jadi menarik ini next habis international break sih, si katanya kan Rashford bakal balik udah bisa. Iya. Amat Diallo. Nah, Rashford ya. Semoga Rashford bisa nutupin lubang ini. Tapi ini selagi Fred temennya, aduh. Ganti siapa kalau bagusnya nih? Iya, gue mending prefer Matic Pogba aja sekalian gitu. Iya, Pogba ya. Makanya Pogba bisa. Van de Beek. Iya, Van de Beek juga oke lah. Penting jangan mereka berdua lagi ya. Yang penting jangan Fred lah. Kalau Tom ini gue masih oke lah gitu lah. Maksudnya nggak berkontribusi tapi nggak buat kesalahan gitu. Tapi kalau Fred, aduh, Anak kesayangan Ole. anak emas, entah apa yang buat jadi anak kesayangan. Ya, jadi 2 minggu di depan gua dulu ya. Depan gue tuh parah. Tapi gue kemarin kan kayak astaga gitu. Tapi setelah gue lihat klasemen lagi kan kayak ya udah ke peringkat 1 beda 2 poin aja gitu. Ya, Masih awal gitu. Cuma ya udah semangat lah. Semangat GG ini. Kayaknya awal nanti kebalik itu pas udah MU jumpa Chelsea sih. Waduh. November masih. Jadi Oktober gimana? Oktober berdarah langsung berdarah. Oktober pasti gue jangan berdarah-darah. Waduh. Chelsea masih November, Pak. Oktober berdarah-darah. Gue yakin Oktober itu berdarah-darah. Ya. Makanya sekelas kayak Everton ini kan gue udah yakin juga ini bakal satu sama gitu. Ya, prediksi lo kemarin ya. Iya. Hanya karena gue fans, ya gue pasti pengennya menang kan. Makanya gue tambah 1 nilainya fans. Ternyata sesuai prediksi Masta. Iya. 1-1. 2 minggu ini kayaknya Ole harus 2 minggu ini les inilah. lah, les belajar lagi lah taktik apa nih harus dilakukan kalau satu sama gitu. Semoga 2 minggu ini si Ole sadar gitu. Fred itu nggak harus main. Ya. Semoga dia menemukan pencerahan. Fred ini orang dalam kayaknya. Iya, Fred ini orang dalam.